Pancasila merupakan dasar falsafah negara Republik Indonesia yang secara resmi tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan serta pedoman hidup. Pancasila dipahami sebagai sistem filsafat bangsa yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai Pancasila sudah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat 5 nilai yang didasari oleh masing-masing sila. 5 nilai tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan bangsa, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Di video ini, saya akan menjelaskan salah satu nilai dari kelima nilai tersebut, yaitu nilai kemanusiaan. Apa itu nilai kemanusiaan? Nilai kemanusiaan berarti nilai yang menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Kemanusiaan berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya. Dalam perubahan UUD 1945 dipertegas nilai-nilai kemanusiaan dengan memasukkan hak asasi manusia dalam bab tersendiri, yaitu bab XA, hak asasi manusia yang terdiri dari 10 pasal dan 24 ayat. Salah satu bunyi pasalnya adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap orang berhak atas status kewarganegaranya. Dalam mengaktualisasikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat dipertimbangkan beberapa prinsip pemikiran implementatif, antara lain mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, serta mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dalam bentuk aktualisasi nilai kemanusiaan terdapat beberapa contoh penyimpangan nilai, yaitu yang pertama, perbudakan. Perbudakan jelas menyalahi sila kedua ini karena manusia tidak dilakukan dengan semestinya dan tidak manusiawi, sehingga perbudakan sangatlah dilarang. Yang kedua, mempekerjakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tidak pantas untuk bekerja karena kewajiban mereka adalah sekolah, terutama jika mempekerjakan anak di bawah umur dengan tidak wajar. Yang ketiga, ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Terkadang ada beberapa kasus dalam ekonomi yang akan merugikan orang-orang yang tidak mampu dan malah menguntungkan bagi kalangan kaum atas. Contoh paling umum adalah korupsi. Bagaimana upaya penanganan penyimpangan nilai kemanusiaan? Yang pertama, secara represif atau penanganan. Memberikan sanksi atau hukuman sesuai peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, secara preventif atau pencegahan, mengenalkan Pancasila serta menanamkan rasa cinta Pancasila sejak dini. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama sila yang kedua. Yang ketiga, secara persuasif atau pengendalian sosial, yaitu kita harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kasus-kasus yang telah ditangani sebagai pelajaran ke depan demi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Berikut adalah contoh nyata penyimpangan nilai kemanusiaan dalam aspek ekonomi yang terjadi di Indonesia. Partai politik yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari data Komisi Anti Rasuah, diprediksi lebih dari 60% kasus korupsi yang diproses KPK merupakan politisi yang menempati posisi sebagai wakil rakyat hingga kepala daerah. KPK menyarankan agar pemilik suara melihat rekam jejak peserta pemilu pada 17 April mendatang. Dalam
beberapa rentang tahun terakhir ini KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi di sektor politik. Saya ingatkan anggota DPR ada 70 orang, ada anggota DPD 1 orang, anggota DPRD 165 orang, dan kepala daerah 108 orang. Diperkirakan lebih dari 60% pelaku korupsi yang diproses KPK merupakan kasus korupsi di sektor politik. Dan kasus penangkapan Roma Hurmuzi bukan kali pertama KPK menangkap Ketua Umum Parpol. Ketua Umum P3 periode 2007-2014, Surya Dharma Ali, yang ketika itu merangkap Menteri Agama, dijerat 2 kasus di KPK, yakni korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan korupsi dana operasional menteri. SDA divonis 10 tahun penjara. Nama Ketua Umum Parpol yang terjerat korupsi antara lain Ketua Umum Partai Demokrat 2010-2013, Anas Urbaningrum, yang divonis 14 tahun penjara dalam kasus korupsi Hambalang. Selain itu ada Presiden PKS 2009-2013, Lutfi Hasan Ishak. Ia divonis 18 tahun penjara atas kasus suap impor daging. Dan Ketua Umum Partai Golkar 2016-2017, Setia Novanto, yang divonis 15 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi KTP elektronik. Tim Liputan, Kompas TV.